Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pagi hari ini bersama dengan saya Buyung Kosa Putra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, serta jangan lupa aktifkan semua notifikasi supaya ketika saya live seperti saat ini maka Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya secara langsung, bahkan juga dapat menerima pemberitahuannya atau notifikasinya di gadget Bapak Ibu masing-masing. Banyak manusia berpandangan bahwa kodrat manusia itu tidak bisa dirubah. Kita harus ketahui ada kodrat-kodrat yang bisa dirubah, ada kodrat yang tidak bisa diubah. Ada kodrat hidup dan ada kodrat mati. Kalau kodrat mati itu yang tidak bisa kita ubah sama sekali, di mana itu memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kebanyakan di antara kita berpendapat bahwa kalau kita sudah dikodratkan, maka tidak bisa merubah kodrat tersebut. Ada kodrat yang tidak bisa diubah, yaitu misalnya sebagai seorang wanita harus melahirkan. Itu kodrat yang tidak bisa dirubah. Itu memang sudah ketentuannya. Ada kodrat kita harus mengalami kematian. Itu pun tidak bisa dirubah karena setiap orang pasti akan mengalami kematian. Ada kodrat-kodrat yang orang berpikir bahwa ia memang sudah dikodratkan dalam hidup ini menjadi orang yang miskin. Maka dia berpikir bahwa ya itu sudah dikodratkan seperti itu, nggak bisa dirubah lagi. Ingat, kalau hal-hal yang seperti itu bisa dirubah. Ada yang orang bilang berkata, ya kodrat saya memang karakter saya, sifat saya, hidup saya seperti ini dan tidak bisa dirubah. Untuk hal-hal seperti itu bisa diubah. Nah, kita tidak boleh memiliki pandangan yang salah, Bapak Ibu Saudara. Justru hidup kita selama di dunia ini, kita justru merasa bahwa kita benar seakan-akan kita sudah hidupnya sesuai dengan kodrat Tuhan, sehingga kita tidak mau bekerja keras. Banyak orang yang merasa bahwa ya saya memang sudah dilahirkan menjadi orang yang miskin, orang yang susah, yang berkekurangan, lalu dia tidak mau bekerja keras. Justru banyak orang yang tadinya hidupnya susah, tadinya hidupnya miskin, tetapi pada akhirnya dia tidak hidup di dalam kekurangan. Kok bisa? Karena dia berjuang untuk merubah kodrat hidupnya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Sering kita hidup dan Tuhan juga memberikan free will, kehendak bebas kepada manusia untuk memilih mau mengikuti jalan Tuhan atau mengikuti kehendaknya sendiri atau mengikuti jalannya kegelapan. Kalau kita mengikuti jalannya kegelapan, sudah pasti kodrat kita harus berada di api yang kekal. Itu sudah suatu tatanan yang tidak bisa diubah. Tetapi kalau kita mau nanti berada di mana Tuhan ada, maka kita harus mengikuti jalan yang Dia inginkan. Kehidupan kita di dunia ini, dari kita kecil, justru kita merasa bahwa hidup kita ini sudah benar, hidup kita ini sudah oke. Kita tidak tahu bahwa ini semua penentuan pada akhirnya. Kehidupan kita sejak kecil yang melihat begitu banyak kerasnya dunia ini, gelapnya dunia ini, betapa banyaknya kejahatan di dunia ini, membentuk manusia kita, membentuk kodrat diri kita menjadi orang yang keras, orang yang mungkin masa bodoh, orang yang arogan, orang yang merasa paling hebat. Itu yang terjadi. Semua itu terjadi bukan kebetulan, karena memang ada sumber-sumber, ada hal-hal yang memicu, membentuk kita menjadi seperti itu. Coba kalau kita melihat seorang anak yang sejak kecil dia melihat bagaimana kehidupan di dalam keluarga orang tuanya yang mungkin bertengkar terus, berantem terus, selalu seperti itu, bahkan mendengar
kata-kata makian, cacian yang terus-menerus, maka ini akan membentuk manusia ini, anak ini, memiliki jiwa, memiliki pribadi yang begitu keras, yang begitu sulit untuk diubahkan, bahkan mungkin sukar untuk dinasehati. Karena kondisi, lingkungan, keadaan membentuk pribadinya, membentuk jiwanya, sehingga dia menjadi pribadi yang seperti itu. Pertanyaannya, apakah bisa diubah atau tidak? Ketika seseorang sudah terbentuk jiwanya seperti ini, karakternya seperti ini, bahkan banyak orang yang berkata, ya sudah wataknya, mana bisa dirubah, wataknya sudah seperti itu. Ayo kita coba belajar untuk merenungkan, benarkah watak kita ini tidak bisa diubah? Ada manusia yang memang dilahirkan membawa gen dari orang tuanya, sehingga misalnya dari orang tuanya itu dia keras, dia tekun, dia ulet, dia rajin, itu akan dibawa gennya kepada anak-anaknya. Ini memang sudah gennya bawaannya. Tetapi kalau berbicara bagaimana cara dia hidup, sikapnya, batinnya, jiwanya, apakah tidak bisa diubah? Semua orang memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hal ini. Tetapi harus kita ketahui, justru Tuhan mengizinkan setiap peristiwa yang mungkin paling berat sekalipun di dalam kehidupan manusia. Tujuannya adalah supaya bisa merubah cara hidup, kodrat manusia tersebut. Yang tadinya manusia hidup di dalam kodrat dosa, maka dia harus bisa mengikuti apa yang terjadi dalam hidupnya supaya dia bisa merubah hidupnya yang tadinya di dalam kodrat dosa dan ada di dalam kodrat ilahi. Ketika Tuhan menebus dia, ketika Tuhan menyelamatkan dia, ketika Tuhan menjamah dia, kalau dia mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, maka dia bisa merubah kodrat hidupnya. Justru banyak kehidupan kita tidak bisa merubah kodrat hidup kita dan merasa sangat sulit, sangat sukar. Lihat, tidak sedikit orang yang tadinya mungkin hidup dalam kekurangan, terus sekarang hidup dalam berkelimpahan. Kenapa? Karena dia berjuang, dia belajar untuk merubah kodrat hidupnya. Dia tidak pasrah, ya memang sudah dilahirkan miskin, dalam keluarga tidak mampu, tidak. Kita bisa merubah kodrat ini, Bapak Ibu Saudara. Sekarang termasuk watak. Apa nggak bisa dirubah? Ada gennya memang, mungkin gennya keras, ya. Tetapi itu bisa dirubah. Dan percayalah, Tuhan menuntun setiap manusia untuk dapat merubahnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak orang yang sudah mengalami perubahan, dan termasuk saya sendiri. Bagaimana dulu mungkin saya begitu keras, tidak pernah mau mengalah, merasa paling benar sendiri, nggak ada takutnya, mau orang itu pejabat atau apapun tidak pernah ada takutnya. Tetapi peristiwa-peristiwa kehidupan, kondisi keadaan dalam kehidupan bisa merubah semuanya itu. Maka tergantung dari kita mau bereaksi seperti apa, meresponinya seperti apa. Jangan tunggu dalam suatu situasi, kondisi yang kita berada di titik nol baru kita berubah. Kebanyakan manusia menunggu dalam kondisi di titik yang paling rendah baru dia mau berubah. Ayo, kita harus bisa merubah kodrat hidup kita yang tadinya terbiasa dengan kesenangan-kesenangan yang menyenangkan daging dan jiwa kita. Lalu kita harus bisa merubah bagaimana menyenangkan hati dan perasaan Tuhan. Memang bukan hal yang mudah. Ini sulit, ini butuh perjuangan. Tetapi saya yakin pasti bisa, karena saya pun melewati hal-hal seperti ini. Bagaimana saya dulu kerasnya, nggak mau ngalahnya. Jangankan kalau kita direndahkan, baru diomong sedikit saja mungkin kita sudah lebih galak daripada yang ngomongin kita. Nah, tetapi semua itu akan membawa dampak, Bapak Ibu Saudara. Berjuang untuk merubah kodrat itu tidak bisa dalam sekejap. Kita yang biasanya suka marah-marah terus berubah dalam 1-2 hari, 1 bulan, tidak. Kalau ada bilang bisa, itu bohong. Saya ingat sekali dulu ketika saya menyampaikan kebenaran. Saya mengilustrasikan
bahwa bagaimana caranya merubah kopi menjadi susu. Kopi yang airnya begitu hitam merubah menjadi seperti susu yang airnya putih. Dan pada saat itu saya mengilustrasikan bahwa bisa kita merubah kopi menjadi susu. Dengan cara apa? Kopi yang ada di dalam sebuah gelas, kita tuangkan air susu terus-menerus. Ketika kita menuangkan kopi tersebut dengan air susu yang terus-menerus, apa yang terjadi? Yang terjadi air kopinya akan naik dan luber tumpah dari gelasnya. Kita tuang terus dengan air susu tanpa berhenti. Dia akan keluar terus dan pada akhirnya mulai warna hitam itu berubah menjadi keabu-abuan. Mulai berubah menjadi agak keputihan. Dan pada akhirnya tidak ada lagi warna hitam, tidak ada lagi kopi, tapi berubah menjadi susu karena air susunya yang dituangkan terus-menerus. Sehingga dia berubah menjadi susu. Ketika saya menyatakan hal seperti ini dan mengilustrasikan ini, bagaimana dikaitkan di dalam kehidupan manusia yang tadinya mungkin hidup penuh dengan kejahatan, lalu kita siramkan terus dengan kebaikan, siramkan terus dengan kebenaran, siramkan terus dengan kebenaran-kebenaran atau firman-firman Tuhan setiap saat, setiap waktu, sehingga kejahatan dalam hidupnya itu akan meluap keluar dan akhirnya habis dan semua hidupnya isinya digantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada hamba Tuhan yang berkata pada saat itu, dia berkata begini, kalau saya nggak mau dituang pelan-pelan, saya buang saja yang hitamnya dan saya ganti dengan air susu. Dia memang berusaha untuk mengcounter saya. Tetapi pada saat itu saya berpikir benar juga ya. Ternyata setelah saya merenungkan hal ini, bisa nggak hal itu dilakukan? Bisa, tetapi pasti dia akan kembali lagi kepada aslinya. Dia tidak bisa. Dibuang, iya. Tapi dia lupa, dia pasti akan kembali lagi. Dan banyak orang yang gagal ketika berpikir seperti ini. Bisa merubah kodrat hidupnya hanya dalam waktu sekejap. Ya memang manusia maunya instan. Apa-apa serba instan. Tetapi ingat, semua butuh proses Bapak Ibu Saudara. Dan proses itulah yang membuat kita pada akhirnya bisa berubah. Kalau tadinya kita hidup di dalam kejahatan, supaya kita bisa hidup di dalam kebaikan, kebenaran, itu ada proses. Dan kalau kita mengikuti proses itu, pasti kita akan ada progresnya. Justru orang-orang yang maunya instan seperti ini, karena dia tidak mau menunjukkan progresnya, taunya berubah drastis. Sering sekali seperti itu. Ada proses yang membuat dia bisa mengalami perubahan-perubahan dalam hidup ini. Ketika saya merenungkan hal seperti ini, memang bisa dibuang air kopinya dan diganti dengan susu. Tetapi dia pasti, walaupun dia diganti dengan susu, air susu mau diubahkan, harus mengikuti proses yang Tuhan berikan. Dan proses yang Tuhan berikan ini, jujur mungkin tidak menyenangkan, tidak mengenakan buat kita, keras. Ya, kita diasah, kita digesek dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan anak, istri, suami, orang tua, saudara, tetangga, siapapun itu. Allah memberikan atau mengizinkan semuanya itu terjadi. Dan disitulah Tuhan bekerja buat hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya hidup kita diubahkan. Bapak Ibu Saudara mau hidupnya berubah? Kodratnya berubah? Dan ini wajib. Kalau Bapak Ibu Saudara kodratnya masih kodrat dosa dan tidak berubah menjadi kodrat ilahi, bagaimana mungkin bisa masuk di dalam surga yang kekal? Orang-orang yang masuk dalam surga yang kekal jelas kodrat dosanya harus dimatikan dan diubah dengan kodrat ilahi. Merubah dari kodrat dosa ke kodrat ilahi ini memang butuh waktu, butuh proses. Selama kita setia mengikuti proses yang ada, maka kita bisa diubahkan. Banyak manusia tidak setia mengikuti proses yang ada. Dia maunya langsung jadi. Tidak mungkin bisa. Apapun semua ada prosesnya. Orang membangun sebuah rumah pun ada prosesnya. Orang membuat sebuah makanan pun ada prosesnya. Orang mau menjadi pintar pun ada prosesnya. Orang mempunyai usaha penghasilan yang baik ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Begitu pula dengan manusia batiniah kita. Supaya manusia batiniah kita bisa diubahkan dari yang tadinya berkodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Ini pun ada prosesnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kelihatannya sukar, susah,
Tetapi inilah jalannya. Tidak ada pilihan lain lagi. Kita harus bisa mengikutinya dengan setia setiap proses dari waktu demi waktu. Seakan-akan Tuhan tidak menolong kita ketika kita ada masalah. Pada akhirnya berubah. Akhirnya dia sadar. Mari kita harus menyadari hal ini. Jangan sampai justru kita salah. Mari Bapak Ibu Saudara. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mereka tidak menyadari hidupnya bahwa dia bisa merubah kodratnya. Dan dia merasa selama ini maka kodrat hidup kita harusnya wajib berubah. Dan setiap kita yang tidak mau merubah kodrat hidup kita, maka kita tidak pantas masuk di dalam surga yang kekal. Kalau kita mau masuk dalam surga yang kekal, kita harus bisa merubah kodrat hidup kita. Berjuang, memaksa, dan itu pasti bisa. Tidak mungkin tidak. Kalau kita terbiasa hidup dengan kodrat kejahatan, mau merubah menjadi kebaikan, tidak dalam sekejap. Ingat ya, tidak bisa dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, tidak. Mungkin ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun untuk bisa merubah kodratnya. Ketika kita membiasakan diri kita melalui proses setiap hari, melihat orang lain yang susah, kita menutup mata, kita masa bodoh, itu membentuk manusia batiniah menjadi manusia batiniah yang masa bodoh, yang tidak peduli kepada orang lain. Ini juga salah satu proses. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita tolong saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mereka mungkin dalam kondisi seperti ini, atau mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya kita ada dalam kondisi ini. Tetapi paling tidak di dalam renungan ini kita menyadari bahwa kita bisa merubah kodrat hidup kita. Dan setiap orang punya kesempatan untuk merubahnya. Setiap orang punya pilihan untuk mengubahnya. Ayo kita tolong saudara-saudara kita, teman-teman kita dengan bisa mengubahnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, dan mungkin Bapak Ibu Saudara punya masalah, apapun masalahmu saat ini, percayalah, jalani proses itu dengan setia, maka engkau akan bisa merubah hidupmu. Sekarang kelihatannya tidak enak, sekarang kelihatannya sukar, tetapi pasti bisa. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, serta pilih semua notifikasi agar setiap ada live kita tidak tahu sepanjang hari ini. Dan kita percaya ketika kita setia, maka kita akan mengalami progres di dalam setiap proses yang kita hadapi. Dan kita harus berjuang merubah kodrat hidup kita. Tuhan memberkati, salam transformasi.